Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita sekarang berbicara tentang berpacu saudara, harus kita ingat bahwa kita diperhadapkan kepada banyak hal yang mungkin jauh lebih maju dari kita, yang sudah lebih kencang dari kita, yang sudah di depan dari kita. Itu terkait juga dengan orang baik, terkait dengan itu sama gereja. Gereja yang lain sudah lebih maju dari kita, gereja yang lain sudah lebih berkembang, maka kita juga perlu berpacu supaya kita juga bisa berkembang. Kalau kita pun mau melihat saudara daerah lain, mungkin daerah lain sudah lebih maju dari kita, maka kita juga perlu membangun daerah kita supaya daerah kita juga bisa berkembang. Atau lebih spesifiknya, mungkin kalau kita lihat keluarga yang lain sudah lebih kencang berlarinya, sudah jauh di depan daripada kita, baik dalam soal persekutuannya, baik dalam soal pelayanannya, banyak dalam hal, maka ada sebuah hal yang harus kita lakukan bersama, yaitu kita juga berpacu dalam mengerjakan ini secara bersama-sama. Nah, saudara-saudara, kita hari ini berbicara tentang berpacu. Nah, kalau kita berpacu, bagaimana supaya kita bisa berpacu? Pertanyaan ini menjadi menarik Bapak Ibu, karena kalau kita tidak punya konsep pola dan pemahaman yang sama, maka kita nanti susah memahaminya. Saudara, saya bayangkan begini, kalau kita berbicara tentang berpacu, bagaimana kita supaya bisa dapat berpacu, saudara? Kita perlu berada di arena atau tempat yang sama. Tidak mungkin saya di sini, lalu Bapak Ibu nanti keluar dari sini, ayo kita berlomba. Tidak mungkin toh. Kalau mau lomba lari, apalagi mau 17-an, pasti ada satu tempatnya, satu arenanya. Karena nanti hari Minggu dibuat ibadahnya sore, maka dibuat juga mungkin perlombaan paginya. Ada upacara, ada lomba yang lain. Pasti tempatnya sama. Tidak mungkin saya jadi juara, saya main di Palembang, Bapak Ibu ada di sini, lalu saya juaranya. Tidak bisa. Itu tidak pas. Tetapi dia harus ada dalam satu tempat atau ada dalam satu arena. Arena kita apa saudara? Ayat 1 berkata di dalam Kristus. Maka saudara dan saya harus punya konsep, punya pemahaman, punya pemikiran bersama. Ada di tempat yang sama, ada dalam pola yang sama, ada dalam spirit yang sama, ada dalam kualitas yang sama, yaitu berarti kita berbicara tentang di dalam Tuhan. Perlombaan iman, perlombaan spiritualitas, pertumbuhan dan membangun tubuh Kristus tidaklah betul jika kita tidak ada di dalam Dia. Orang yang tidak masuk dalam keluarga gereja tidak mungkin juga membangun gereja. Tapi siapa yang mau membangunnya? Bagian dari gereja. Tidak akan mungkin Bapak Ibu Saudara orang luar yang tidak ada satu bagian, satu roh, satu spirit dengan kita turut membangun rumah kita. Mungkin mereka akan merusak rumah kita, mungkin juga mereka merusak keluarga kita. Mungkin mereka akan mengganggu kita, menggosipi kita, menyatakan yang tidak benar tentang kita. Maka ketika berbicara tentang membangun, kita berbicara tentang berpacu, kita berbicara tentang berlomba saudara, maka kita ada di satu tempat yang sama, dalam spirit yang sama, dalam sebuah pemahaman yang sama. Kita ada di dalam Kristus. Amin. Sama-sama katakan di dalam Kristus. Di dalam Dia saudara, berbicara tentang persekutuan, berbicara tentang gereja, berbicara tentang pelayanan dan berbicara tentang apapun yang kita lakukan saudara, jika tidak di dalam Dia, maka semuanya adalah kesia-siaan. Apa yang kita lakukan hari ini, baik baptisan, baik peneguhan pernikahan, kalau saudara tidak hidup dalam Kristus, ini tidak lebih dari sebuah seremoni. Tetapi sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dari semua yang kita lakukan ini adalah harus ingat bahwa kita lakukan di dalam Dia. Baptisan ini di dalam Dia, berjalan di dalam Dia. Peneguhan ini juga harus berada di dalam Dia. Berada di dalam Kristus berarti memiliki sikap, memiliki tindakan rohani sesuai dengan keberadaan kita. Apa yang disebutkan? Karena dalam Kristus ada nasihat. Dalam Kristus ada apa saudara? Penghiburan kasih. Dalam Kristus ada apa? Persekutuan roh. Dalam Kristus lagi apa? Kasih mesra dan belas kasihan. Jika kita berdiri atas nama Tuhan di dalam Tuhan, satu dengan yang lain tidak akan mungkin saling menjatuhkan dan saling memfitnah, saling merusak persekutuan. Tetapi satu dengan yang lain saling membangun. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Adakah tubuh kita ini sekarang menolak bagian tubuh yang lain? Jika kita menyebut dalam Kristus sebagai tubuhnya satu kesatuan
yang kita ibaratkan seperti tubuh kita ini sekarang adalah satu, adakah tangan ini mengatakan bahwa ini tidak boleh atau ini menolak keberadaan yang lain? Tidak boleh. Kalau dari luar itu akan melukai, tetapi kalau dari dalam, dari dia harus membangun. Kalau dari dalam sudah merusak, itu namanya penyakit, saudara, dan itu penyakit membahayakan. Itu yang disebut dengan penyakit autoimun. Autoimun tahu ya? Seharusnya dirinya yang menyangkal penyakit-penyakit dari luar, tapi justru dirinya lah yang merusak tubuh itu sendiri. Dan itu bahayanya luar biasa. Betul ya? Bu dokter, dokter ya? Bukan. Boris Tomara bukan dokter ya. Betul, tapi kan yang ku bilang autoimun. Bahwa daya tahan tubuh kita bukan lagi menyangkal penyakit, tapi justru dia diserang dari diri sendiri. Dan itu adalah sebuah bahaya yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada nasihat, satu dengan yang lain saling menasihati. Di dalam Dia satu dengan yang lain menghibur, didasari oleh kasih. Di dalam Dia kita membangun persekutuan, hidup dalam roh. Di dalam Dia kita hidup saling peduli, berbelas kasihan, ada rasa tenggang rasa, peduli satu dengan yang lain. Bukan sebaliknya, saudara. Jika tanpa ini, ingatlah keberagamaan kita, kehidupan kekristenan kita, dan pelaksanaan ibadah kita tidak lebih dari sebuah kemunafikan semata. Jika kita tidak hidup dalam pemahaman kasih Spirit Kristus yang bekerja di dalamnya. Supaya kita dapat berpacu, saudara, maka ingatlah bahwa kita harus ada di dalam Dia. Jika di luar Dia, kita tidak bisa berpacu, tapi harus hidup di dalam Dia. Karena di dalam Dialah kita bertindak, di dalam Dialah kita berbuat, olehnya lah kita berbuat. Oleh sebab itu, saudara, perhatikan seluruh sikap, perilaku, tindakanmu. Jika ada niat-niat jahat dalam hatimu, maka ingatlah apa ia pantas orang-orang yang hidup dalam Tuhan melakukannya. Jika ada niat-niat melakukan kejahatan, hal-hal buruk, maka ingatlah apakah itu yang disebutkan hidup di dalam Kristus, dan apakah itu yang disebut hidup dalam Dia, dan apakah itu hidup yang disebutkan bersama-sama dengan Dia. Ingat, saudara, bagaimana supaya kita dapat berpacu? Pertama adalah kita hidup di dalam satu darea persekutuan dengan Allah. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita dapat berpacu? Maka setiap orang siap mengalami proses. Proses apa yang menjadi bagian kita, saudara? Alkitab berkata, hendaklah kamu. Hendaklah kamu. Oh, kecepatan ini. Satu, hendaklah kamu itu adalah sebuah perintah dan sebuah panggilan. Hendaknya kamu itu adalah sebuah keadaan proses maju. Itu berarti adalah sebuah proses harapan untuk semakin berkembang. Sama halnya Bapak Ibu sekarang, kalaupun ada, ini besok aja aku sampaikan sama Naomi, sama calon suami kan, hendaklah kamu. Apa yang kita harapkan dari mereka sesudah menikah? Kan harapannya adalah hendaklah kamu menjadi istri yang bijak, suami yang bertanggung jawab, kan itu harapannya. Maka kalau disebutkan hendaklah kamu, itu adalah sebuah harapan. Dan itu sebuah panggilan, itu sebuah proses. Hendaklah kamu itu berarti, saudara, apa? Ada sebuah tanggung jawab yang tertanam di hati, di pikiran, dan di hidup saudara untuk mengalami sebuah proses maju. Bahwa kamu harus melakukan apa yang seharusnya, bahwa kamu harus berada pada sebuah tahapan yang seharusnya, bahwa kamu ada dalam sebuah level yang seharusnya, bahwa kamu harus ada dalam sebuah standar yang seharusnya, yang standarnya sesuai dengan kebenaran firman. Hendaklah kamu. Kalau disebut hendaklah kamu, itu berarti, saudara, ada hal yang perlu kita buang, ada hal yang perlu kita tinggalkan, ada hal yang perlu kita perbaiki, ada hal yang perlu kita ubah, ada hal yang perlu kita tanggalkan. Yang lama biarlah berlalu lalu, sifat lama, sifat buruk, sifat yang tidak baik silakan berlalu, lalu kita berproses untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Amin, Bapak Ibu. Jika dirasa tidak benar yang lalu, tinggalkan. Jika dirasa tidak benar lagi yang sebelumnya, tinggalkan, lalu maju proses kepada sesuatu yang seharusnya. Para suami kalau selama ini masih belum menjadi suami yang diharapkan,
maka berproseslah supaya menjadi seperti yang diharapkan. Kalau para istri belum menjadi istri yang seperti diharapkan, tinggalkan sifat-sifat lama, lalu masuk pada karakter yang Tuhan mau. Kalau anak-anak belum seperti yang seharusnya, maka belajarlah supaya kamu layak diharapkan untuk membawa nama baik, nama keharuman, kehormatan, bahkan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Itu prosesnya. Lalu bagaimana kita berpacu, saudara? Kalau saudara tidak berubah, kalau saudara tidak berproses, saudara tidak akan pernah bisa berkembang. Saudara tidak ikut berpacu. Jika saudara tidak siap dalam proses, tidak siap dalam memenuhi panggilan, tidak siap memenuhi perintah, tidak layak untuk mengemban sebuah harapan untuk lebih baik. Saya selalu bilang begini, Bapak Ibu. Sebuah daerah, jika orang bercerita bahwa daerah itu daerah yang tidak baik keadaannya, daerah itu seram, jangan datang ke daerah itu, di situ banyak maling. Kira-kira ada berapa banyak orang yang pengen datang ke rumah kita, ke kampung kita? Tidak banyak. Ada di sini orang Siantar, orang Parapat. Sekitaran Danau Toba, ada? Ada. Saya cerita aja ya, tapi jangan bilang-bilang sama mereka. Dulu kalau orang ke Parapat atau ke Siantar, maaf ya, ini saya sebut minta maaf dulu. Kalau mau beli sesuatu, pastikan kamu punya uang dan yakinkan mau beli. Kalau enggak, nanti kamu dapat pujian. Apa dibilangnya? Pegang-pegang aja, jangan-jangan tak ada duitnya ini. Begitu di sana mentalnya. Lalu yang kedua, di situ ada penjual mangga. Mangga udang. Khas Toba, khas Samosir. Nah, kalau kita mau beli itu, kalau dicicip manis. Lalu ketika sudah dibeli, asam semua yang dapat. Lalu kira-kira siapa yang mau lagi belanja ke situ? Ya Pak Ombing ya. Siapa lagi yang mau? Tak ada lagi. Siapa yang mau datang ke situ? Tak ada lagi. Kalau misalnya orang bilang, kita adalah orang baru besok datang ke Sumber Harum ini. Lalu dia mau masuk ke gereja ini. Lalu didengarnya, jangan ke gereja itu kalian. Kenapa? Tukang berantem jemaatnya itu. Kira-kira siapa yang mau datang lagi ke sini? Tak ada, Bapak Ibu. Tidak. Maka bagaimana kita bisa berpacu? Semuanya harus siap pada sebuah proses. Proses untuk sesuatu yang lebih baik, proses untuk sesuatu yang lebih baik, proses untuk sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan Sumber Harum aman. Seperti namanya ini sumber keharuman, ya kan? Jangan namanya Sumber Harum tapi tak harum beritanya. Kalau namanya Sumber Harum tapi beritanya berita maling, berita pencurian, hilang sawit, hilang karet, hilang motor, hilang yang lain. Apanya yang harum? Tapi kalau disebut namanya Sumber Harum, biarlah juga perilaku-perilaku orangnya harum, suasananya harum, keadaannya harum, dan semua orang pengen datang ke tempat yang harum. Amin. Bagaimana caranya, saudara? Semuanya berproses. Nah, hendaklah kamu, itu prosesnya. Lalu proses apa yang mau kita ikuti? Satu, saudara. Proses pertama, sehati dan sepikir. Pertama-tama Bapak Ibu, sehati dulu, baru sepikiran. Kalau soal pikiran, semua bisa memikirkannya. Bapak Ibu kan berpikir juga kan maunya si A itu harusnya begini. Semua kita bisa berpikir bahwa maunya jalan dari simpang lintasan ke dalam bagus. Kan itu maunya toh? Bisa punya pemikiran yang sama enggak? Bisa. Tapi siapa yang punya hati mengerjakannya? Pemerintah desa berpikir sama. Para anggota-anggota legislatif, anggota DPR berpikir yang sama? Berpikir sama. Ketika kampanye dibilang, oh nanti kita perbaiki jalan, kita perbaiki desa. Tapi pertanyaannya, siapa yang punya hati? Maka jangan pikiran yang pertama. Tapi yang pertama-tama yang harus disatukan adalah hati dulu. Harus sehati dulu, baru kemudian sepikir. Itu berarti apa? Nyatakan dulu di hatimu bahwa itu bagianmu, itu pikiranmu, itu tanggung jawabmu, kamu harus melakukannya. Baru kemudian nyata dalam tindakan. Soal hati, semua apa yang dipikirkan manusia datang dari hati. Semuanya adalah datang dari hati. Maka disebutkan begini, saudara.
Sehati dulu baru sepikir. Jangan sepikir dulu baru sehati. Harus dimulai dari hati. Karena pusat kehidupan itu adalah hati. Kalau hatimu bersih, maka pikiranmu bersih. Kalau hatimu baik, maka baiklah perilakumu, baiklah perkataanmu, baiklah tindakanmu. Kalau hatimu baik, maka baiklah segala apa yang akan keluar dari dalamnya. Baiklah yang kau pikirkan, baiklah juga yang kau rancangkan. Tapi kalau kau hanya berpikir baik, belum tentu juga baik hatimu. Jadi harus satu hati. Yang suami istri sudah satu hati belum? Jangan-jangan ada hati yang mendua. Kacau. Itu celaka. Tetapi harus satu hati. Tidak boleh ada yang lain. Itu berarti apa saudara? Satu hati, satu pikiran, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan. Artinya apa saudara? Berawal dari hati, lalu sampai dalam pikiran. Didasari, didorong oleh kesatuan kasih, keutuhan jiwa, dan tujuannya supaya semua hidup di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang hanya bisa berpikir. Dari pikiran muncullah berbagai argumentasi-argumentasi. Dari banyak pikiran akan muncullah berbagai pendapat-pendapat. Tetapi apakah dari pikiran akan muncul perbuatan-perbuatan? Belum tentu. Karena apa? Tidak sedikit orang hanya berbicara tentang agama, tapi sejatinya dia mencerminkan hidup tidak beragama. Karena itu hanya soal pikiran. Tidak jarang Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat banyak yang merasa tahu tentang firman, merasa tahu tentang Alkitab, bahkan banyak yang berkata, aku lebih tahu dari guru itu, dia kan masih baru, masih muda, aku udah lebih pengalaman. Banyak juga yang bilang begitu. Tapi pertanyaannya, apakah di hatinya yang dia ketahui itu lahir, tumbuh, iman itu ada di situ? Pikiran hanya bicara soal gagasan, tapi hati berbicara tentang perbuatan-perbuatan. Maka Yesus bilang apa? Biarlah seluruh imanmu terpancar dari perilakumu. Biarlah seluruh imanmu nyata dari perbuatan-perbuatanmu. Biarlah seluruh imanmu disaksikan semua orang. Melalui apa saudara? Tindakan, melalui perbuatan, melalui sikap hidupmu. Maka semua didasari dan didorong oleh karena dia mengasihi Tuhan. Dasarnya adalah kasih kepada Allah. Dasarnya bahwa jiwa manusia harus menyatu dengan Dia yang memberikannya. Alasannya bahwa hidup kita harus memuliakan Tuhan. Maka semua perlu mengecek Bapak Ibu. Cek dulu pertama. Saya juga khawatir jangan-jangan. Ini saya khawatir juga jangan-jangan. Suami istri hanya sepikiran tapi tidak satu hati. Saya khawatir juga Bapak Ibu para majelis di gereja ini. Hanya satu pikiran tapi tidak satu hati. Bagaimana mengujinya? Berapa banyak kita yang berbuat, bertanggung jawab dan mengerjakannya. Dan saya juga khawatir Bapak Ibu. Jemaat ini hanya banyak yang satu pikiran tapi belum tentu satu hati. Karena bisa jadi banyak yang hanya usul kritik dan saran tapi tidak ikut di dalamnya. Maka banyak di gereja tukang kritik dan tukang protes. Ada banyak sekarang orang yang merasa tahu, merasa pintar, merasa hebat, tetapi tidak dalam perbuatan, hanya dalam pemahaman. Kalau itunya Bapak Ibu, di luaran sana, di YouTube Bapak Ibu bisa lihat orang pintar. Pintar menggali Alkitab, pintar menggali yang lain, pintar bahas ini. Tapi pertanyaannya, apakah mereka hidupi dan apakah mereka menunjukkan kehidupan sesuai dengan itu? Yang kedua saudara, hendaklah kamu rendah hati. Bahwa untuk kita bisa berpacu Bapak Ibu, untuk kita bisa membangun, untuk kita bisa melakukan segala sesuatu dalam prinsip kita bertumbuh, maka tidak boleh tidak, maka kita harus rendah hati. Sama-sama dulu bilang rendah hati. Lawan rendah hati apa? Lawannya rendah hati apa? Sombong, ego, kan itu kan tinggi hati. Ya kalau rendah hati, lawan katanya tinggi hati. Definisi tinggi hati Bapak Ibu selalu memandang orang lain lebih kecil daripada dirinya. Kalau orang sombong itu sama itu begini. Orang sombong seperti Bapak Ibu melihat pesawat di langit kecil. Kecil kan?
Bapak Ibu lihat pesawat di langit kecil nggak? Kecil. Tapi kita lupa yang di pesawat itu tak melihat kita. Karena kita jauh lebih kecil. Orang sombong itu Bapak Ibu, dia memandang orang lain kecil. Sama seperti dia memandang orang di atas gunung kecil. Ya kecilnya itu. Dia lupa orang yang di atas gunung itu pun tak bisa melihat dia lagi. Karena dia lebih kecil. Orang egois, orang sombong Bapak Ibu Saudara, selalu merasa diri hebat dan selalu merasa diri luar biasa. Selalu mau membusungkan dada dan dia mau selalu berkata bahwa dia adalah orang yang paling hebat. Tetapi Tuhan tak menginginkan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan apa Saudara? Pertama, rendah hati. Rendah hati itu dia mengosongkan diri. Dalam bahasa Yunani disebutkan ekenosen. Itu berarti apa? Melepaskan hak atau kepemilikan yang seharusnya. Hakku seharusnya tidak usah kuambil, tapi ku lepas saja. Harusnya saya mendapatkan ini, tapi demi kebutuhan orang lain saya tak usah dapatkan itu. Itu enggak apa-apa. Mengosongkan diri berarti apa? Tidak membuat dirinya menjadi sesuatu yang paling penting dan paling utama. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Meninggalkan kerajaannya lalu menjadi manusia. Apa yang terjadi kemudian Saudara? Dalam keadaan sebagai manusia, dia mengambil rupa seorang hamba. Dengan semua dosa, dengan semua keterbatasan, dengan ketidakberdayaan, dengan kejahatan, dengan keinginan daging. Bagaimana kira-kira manusia berdosa ini layak bertemu dengan Tuhan? Dengan apa? Dengan persembahan. Persembahan kita seberapa besar rupanya? Di luaran sana orang kaya jauh lebih banyak dari kita. Kalau bicara soal persembahan. Kalau kita mau bertemu Tuhan soal kesalehan, kira-kira kita ini orang paling saleh atau ada orang yang lebih saleh lagi? Ada orang lain lagi. Apa alasannya? Dengan semua dosa keterbatasan, maka sejatinya manusia tidak ada yang layak datang kepada Tuhan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Bukan kita yang datang. Lalu dialah yang datang menemui manusia. Dialah yang turun, dialah yang menjadi manusia. Dia yang meninggalkan seluruh kealahannya, dia yang meninggalkan tahtanya, dan dia menjadi manusia. Dia datang bukan sebagai penguasa, dia datang bukan sebagai pemerintah, dia datang bukan sebagai raja, tapi Alkitab mencatat dia datang sebagai hamba yang melayani. Artinya apa Saudara? Dia turun terhadap level yang lebih rendah, supaya manusia yang paling hina sekalipun mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan kemuliaan bagi manusia selain daripada Tuhan itu sendiri. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena ketika dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Maka yang punya wewenang membalikan kemuliaan itu adalah pencipta itu sendiri. Sama seperti mobil rusak Bapak Ibu, tak mungkin dia memperbaiki diri. Tapi yang bisa memperbaiki mobil rusak adalah orang yang menciptakan, orang yang menjadikan. Maka Saudara mau menerima kemuliaan, kehebatan, kehormatan dengan segala keberadaan kita, tak mungkin. Maka dia datang. Dia meninggalkan segala sesuatu. Dia rendah hati itu berarti Saudara memandang orang lain lebih utama, lebih hebat, lebih penting dari dirinya sendiri. Itu berarti Saudara jangan menganggap dengan menjelek-jelekkan orang lain lalu kamu menjadi hebat. Bukan. Jangan anggap dengan mengatakan orang lain jahat maka kamu menjadi baik. Bukan. Jangan menganggap kalau kamu berkata bahwa kamu itu tidak baik lalu kamu menjadi baik. Tidak. Tetapi ingat, kalau kau mengatakan orang lain jahat, kau sedang berkata bahwa kamu lebih jahat dari mereka. Kalau kita menuduh orang lain itu buruk, maka kita sedang mengatakan bahwa kita lebih buruk. Filosofi menunjuk Bapak Ibu, satu menunjuk tangan ke orang lain, tapi 3 jari terarah kepada yang ngomong. Maka ketika mengatakan orang lain jahat, tidak sama dengan kita baik. Tetapi dengan mengatakan orang lain baik, dengan mengatakan orang lain hebat, dengan mengatakan orang lain luar biasa, kita sedang berkata bahwa kita adalah orang yang lebih luar biasa. Karena apa? Dengan berani memuji orang, sejatinya orang-orang kuat, orang hebatlah yang bisa memuji orang lain. Tapi orang-orang lemah pasti akan menjatuhkan, akan melihat sisi-sisi yang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus terhadap perempuan yang tertangkap melakukan perzinahan. Apa katanya? Aku pun tidak menghukummu. Jangan lagi berbuat dosa. Bukan hukuman yang menyelesaikan semua, tetapi pengampunan dosa. Hendaklah kamu rendah hati, itu berarti Saudara pahamilah bahwa kita sebagai manusia sama hak dan derajatnya. Siapapun kita.
tanpa melihat status ekonomi, tanpa melihat status pangkat, tanpa melihat status sosial, tanpa melihat status apapun, semua sama. Semua kita sama. Yang ketiga, saudara, hendaklah kamu berarti tidak berorientasi pada diri sendiri. Jangan berorientasi pada diri sendiri, kepentingan sendiri. Bahasa Yunaninya disebut eritheia, yaitu ambisi yang mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi tanpa mempedulikan orang lain. Masa bodoh sama orang. Mau mampus, mampuslah dia di situ. Yang penting aku. Itu orang-orang yang egois, berpusat pada dirinya. Perhatiannya adalah yang penting aku puas, yang penting ambisiku puas, yang penting aku, pokoknya apa yang aku mau dapat, tak peduli aku yang lain. Bahwa dia yang harus paling utama. Bahwa ketika spirit mentalitas itu, saudara, saya mau katakan, saudara tak mungkin bisa membangun, tapi justru merongrong dan merusak. Jika sikap mentalitas ini ada di gereja, maka ini yang merusak gereja. Contohnya apa, Bapak Ibu Saudara? Dia tidak mau memberikan kewajiban, tapi haknya harus diberi. Kalau nanti haknya enggak diberi, dia ribut. Bahkan apalagi zaman sekarang, langsung bikin video, masuk Facebook. Itulah gereja ini, tak diberi haknya, jemaatnya, hamba Tuhannya hanya bertemu dengan keluarga penjahitan. Contoh ya, contoh. Keluarganya Pak Miskin aja dikunjungi, keluarga Pak Hartoyo, kami enggak. Padahal sudah bolak-balik dari rumahnya. Tidak dikasih tahu kalau itu pergi bolak-balik. Dia enggak pernah ngasih tahu kalau dia pun tidak melakukan kewajibannya. Itu yang penting apa? Sudah diingatkan, jangan lakukan itu. Ada peduli aku. Pokoknya harus kupuaskan. Saudara sedang merusak persekutuan, merusak kesaksian. Bahkan jika mentalitas yang demikian pun ada di masyarakat, kurasa tetangganya gelisah melihatnya itu. Kalau bisa pindah ini. Karena apa? Bisa jadi dia punya anjing menggonggong, tidak apa-apa. Anjing tetangga menggonggong, ributnya anjing tetangga ini. Itu pun dibahasnya. Padahal anjingnya pun ikut ribut. Hanya memikirkan diri. Tidak berorientasi pada diri sendiri itu berarti saudara jangan mengharapkan pujian yang sia-sia atau kenodoksia, kesombongan, haus pujian, keinginan untuk memuaskan keegoan pribadi, bahwa hidup manusia tidak hanya untuk pujian-pujian yang tak penting. Ingat Bapak Ibu, yang suka memuji itu siapa? Iblis. Walaupun kalau ibu-ibu ini kalau dipuji senang. Senang? Ibu-ibu senang dipuji? Jujurlah, senang? Kalau dibilang suaminya, iya sayang, senang? Walaupun jarang. Kalau dibilang suaminya sesuatu yang lembut, senang? Kalau mau gereja tadi dibilang, cantik kali kau Mi, senang? Walaupun tak ada yang muji juga. Pas mau berangkat tadi. Tapi senang? Tapi ingatlah, belum tentu itu jujur. Jadi kalau ada orang yang memuji, ingatlah, itu seperti dua sisi mata uang. Di balik pujian, tersimpan sebuah ancaman untuk menjatuhkan. Maka jangan senang kalau dipuji-puji Bapak Ibu. Ada banyak orang yang suka dipuji kok. Aduh ibu, Bu Nani cantik kali, suara ibu tadi bagus. Kalau sudah dipuji, Bu beli bakso. Di situ. Sebenarnya dia pengen, bukan mau bilang ibu bagus, tapi pengen ibu belikan bakso. Itu poinnya. Itu hanya siasat-siasat itu. Betul. Maka kurasa kalau ada suami-suami yang agak lembut dan baik sama istrinya, ada maunya itu. Hati-hati Bu Ibu. Kalau sudah lembut, sudah agak berbeda, ngomongnya lain, manis dia, ada maunya itu. Hati-hatilah. Curiga dulu lah, tapi jangan curigai. Ada apa ini? Itu. Kalau enggak nanti ibu-ibu terjerumus semuanya. Hati-hati. Karena apa? Ada pepatah orang kami Batak bilang apa? Pepatah kami orang Batak ini bilang, risi-risi hatani jolma, lamok-lamok hatani begu. Kalau keras ngomong itu masih manusia, tapi kalau sudah lembut-lembut yang bicara, itu iblis itu. Kalau ibu-ibu besok jatuh dalam dosa, bapak-bapak jatuh dalam dosa, lalu kawanmu bilang, tak apa-apa itu. Bahaya. Kalau ada yang besok yang mengatakan, kalau besok misalnya melakukan sesuatu yang tak benar, lalu temanmu bilang, biasa itu, tak apa-apa, bahaya. Tapi kalau ada yang bilang, tak boleh itu, dosa itu, bertobat kau. Manusia yang ngomong itu kebenaran itu. Maka itulah yang kau dengar. Jangan yang bilang, tak apa-apa. Ada dosa yang sangat halus Bapak Ibu.
Tahu dosa yang paling halus? Dosa maklum. Maklum. Tidak datang ke gereja sekali. Tak apa-apa ya? Tak apa-apa, maklum lah. Maklum karena jauh. Maklum karena sibuk. Maklum karena hari ini panen. Maklum karena apa lagi? Karena hujan. Karena ini. Ingat ya, sekali dua kali maklum oke, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Akhirnya, tanpa saudara sadari, itu menjadi habit. Dan itu akan membuat kita terjebak pada keadaan yang buruk itu. Yang terakhir, hendaklah kamu hidup bersama. Alkitab bercatat bahwa hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hidup bersama. Gereja dan orang Kristen Kristus sebutkan sebagai kawanan domba. Kenapa kawanan domba, Bapak Ibu? Karena kawanan domba adalah simbol dari persekutuan dan kehidupan bersama. Kalau malam-malam, domba akan saling merekatkan tubuh satu dengan yang lain supaya tubuh mereka hangat. Bagaimana berpacu, Bapak Ibu Saudara? Maka kita perlu hidup bersama, menaruh. Bagaimana supaya kita bisa hidup bersama, Saudara? Menaruh. Menaruh itu berarti meletakkan sesuatu. Melakukannya dengan sadar, itu adalah sebuah pilihan dan itu menuntut sebuah tindakan aktif, usaha dan kerja keras supaya kita bisa hidup bersama-sama, Saudara. Bahwa Saudara letakkan dulu semua keinginan kedagingan kita, lalu fokus kepada Allah supaya hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan gagah-gagahan. Supaya kita bisa hidup bersama di dalam Tuhan, kita tidak boleh datang dalam semua keberdosan. Letakkan dulu, taruh semua dosa, taruh semua kejahatan, supaya hidup di dalam Dia. Jangan dengan kejahatan datang pada Allah. Tak mungkin berkenan, Bapak Ibu. Tidak akan mungkin. Taruh dulu. Bukan supaya kita sama, bukan supaya kita menjadi seolah-olah sama, bukan. Tetapi justru dalam keunikan, dalam perbedaan, dalam semua perbedaan itu di sana mencerminkan sebuah hidup kebersamaan, penerimaan satu dengan yang lain, memberi dampak satu dengan yang lain, memberi pengaruh, memberikan sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Dan itulah gereja, dan itulah persekutuan kita. Dan saya percaya Saudara dan kita rindu gereja ini menjadi gereja yang memberkati satu dengan yang lain dan memberkati masyarakat. Amin, Saudara. Maka Saudara, kalau kita mau disebutkan mau berpacu, maka kita semua harus ada dalam kebersamaan, tidak sendiri-sendiri, bersama-sama. Jemaat ini semua bersama-sama, tapi semua harus berpikir, saya harus berbuat, saya harus memberi, saya harus datang, dan saya harus hadir di hadapan Tuhan. Berpacu bersama membangun tubuh Kristus berarti semua fokus pada Tuhan, semua tanpa terkecuali. Katakan semua. Tanpa terkecuali siapapun kita, semua fokus pada Allah. Kedua, semua rela dibentuk, diproses sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lagi katakan aku masih seperti yang dulu. Tinggalkanlah itu. Tapi katakanlah hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang diam di dalam aku. Bahwa kita hidup di dalam Dia, bahwa kita sekarang hidup di dalam Kristus. Semua meletakkan atau menanggalkan keakuan dan keegoisannya, tapi siap dipakai oleh Tuhan. Semua taat melakukan bagiannya masing-masing. Maka di dalamnya saya yakin Saudara, gereja ini akan berlari kencang, gereja ini akan berbuat secara kencang. Itu juga berarti Saudara, ketika kita berbicara soal keluarga, semua anggota keluarga tanpa terkecuali harus fokus pada Tuhan. Semua anggota keluarga harus dibentuk oleh dan diproses oleh Tuhan. Semua anggota keluarga menanggalkan keakuan dan keegoisannya. Semua anggota keluarga taat melakukan bagiannya supaya keluarga kita berpacu dengan kencang. Gereja ini akan menjadi gereja yang terus memancarkan kemuliaan Tuhan ketika seluruh jemaat ada dalam spirit yang sama. Semua tanpa terkecuali. Lakukan bagianmu, lakukan pekerjaanmu. Saya percaya Saudara Tuhan berkenan atasnya.